Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara bimbingan skripsi di masa pandemi COVID-19. Teman-teman sekalian, di dalam proses bimbingan skripsi biasanya kita mahasiswa S1 itu dibimbing oleh dua dosen pembimbing pada umumnya, tapi ada juga yang oleh hanya satu orang dosen pembimbing. Nah, bagaimana kita mengenal tipe bimbingan ya, ataupun mungkin dari mulai kepribadian dan cara membimbingnya. Pada kesempatan ini saya akan membantu teman-teman supaya meskipun bimbingannya online gitu, itu ada proses yang lancar. Nah, pada saat ini kan banyak teman-teman yang curhat bahwa ada kesulitan berkomunikasi di masa pandemi COVID-19 dengan dosen pembimbing, sehingga ada kelompok mahasiswa yang merasa agak terhambat gitu skripsinya. Nah, baik teman-teman sekalian, kita coba mengenal dua tipe ya dosen pembimbing skripsi. Kalau dari kepribadiannya itu ada yang tipe prosedural, ada yang non prosedural. Nah, ini kalau bimbingannya misalnya lewat langsung ya, offline tatap muka, yang tipe prosedural itu adalah kita harus buat janji dulu, kemudian waktu agak-agak sulit berubah karena orangnya atau kepribadian memang prosedural gitu. Kalau memang udah seperti itu ya harus mencoba disepakati gitu ya. Kemudian ya karena begitu akhirnya juga agak kurang fleksibel. Namun demikian ada juga yang misalnya yang agak fleksibel ya, non prosedural, kita bisa buat janji, atau bisa juga on the spot pada teman-teman yang saat itu ada di kampus, kemudian bertemu, lalu draft skripsinya dibawa, ya bisa bimbingan gitu. Ada kadang-kadang kita ketemu tipe yang seperti itu. Kemudian kalau memang demikian berarti tipe yang non prosedural ini adalah lebih fleksibel gitu ya. Nah, itu kalau kita bimbingan tatap muka. Nah, sekarang kalau selama pandemi ini mungkin ada sebagian kecil sudah mulai tatap muka dengan cara bisa juga misalnya menyimpan draftnya di meja kerjanya dosen pembimbing, kemudian dibaca, lain waktu mahasiswa boleh mengambilnya misalnya tanpa harus tatap muka, tetapi itu tetap ada komunikasi misalnya ya. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin membantu teman-teman bagaimana cara bimbingan yang tipenya misalnya dari segi caranya, yaitu ada dua, direktif dan non-direktif. Nah, kalau yang direktif itu kan sudah langsung diberitahu mana yang harus diperbaiki, mana yang sudah diterima, mana yang kurang, mana yang lebih, mana yang harus ditambah teorinya dan sebagainya. Biasanya itu dosen sudah langsung memberitahu pada bagian-bagian mana yang harus diperbaiki, ditambah, dikurangi, dihilangkan. Nah, kalau itu kan nggak jadi masalah ya, karena teman-teman bisa terima dengan nyaman. Nah, pada saat pandemi ini kita kan komunikasinya lewat online ya, bisa lewat WA, bisa lewat email misalnya ya. Nah, jadi bimbingannya itu menjadi non-direktif, tidak langsung. Nah, di dalam proses bimbingan itulah saya ingin sampaikan kepada teman-teman bagaimana cara kita menanggapi pesan yang non-direktif tadi ya, misalnya contohnya lewat bimbingan lewat email. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita membahas yang masalah bimbingan non-direktif tadi, saya ingin sampaikan dulu kira-kira kesalahan-kesalahan umum yang biasanya masih dikoreksi oleh pembimbing yang sebetulnya sudah harus dikuasai oleh mahasiswa adalah sebagai berikut. Saya sampaikan ada 7 ya kesalahan umum nih. Saya klasifikasikan di samping kesalahan-kesalahan lain, tapi yang ini adalah sering kali ya terjadi. Satu adalah perumusan masalah. Jadi ini yang banyak dikoreksi. Kemudian yang kedua, tujuan penelitian.
kesesuaian antara perumusan masalah dengan tujuan penelitian itu juga menjadi kesalahan yang umum. Kemudian yang ketiga, kemampuan mengidentifikasi masalah ya. Yang keempat, di dalam perumusan masalah itu biasanya kurang fokus misalnya. Tidak ada keterkaitan antara rumusan masalah yang satu dengan yang kedua, ketiga, dan seterusnya misalnya. Kemudian pemilihan teori yang tepat. Mana yang grand teori, mana teori yang mendukung, mana teori yang untuk mengembangkannya. Jadi itu kurang tepat misalnya. Kemudian kemampuan mengkaji referensi ya. Referensi yang relevan dengan variabel penelitian teman-teman itu juga masih sering keliru, salah ya, kurang tepat misalnya. Kemudian yang berikut adalah teknik pengumpulan data. Nah itulah yang paling sering sekali masih terus-menerus harus dikoreksi dan dibimbing secara kontinu. Nah baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar menafsirkan koreksian dosen pembimbing secara non-direktif. Maksud dari konten ini adalah jangan sampai teman-teman menanyakan apa yang sudah dikoreksi oleh dosen pembimbing itu dibalikkan ke pembimbing lagi. Ini maksudnya apa ya Bu? Ibu kok nulis kayak gini, maksudnya apa? Ini maksudnya apa Pak? Gitu. Jadi jangan seperti itu. Jadi kita coba ya kita bahas bersama supaya teman-teman bisa memahaminya dan menafsirkan apa yang sudah dikoreksi oleh dosen pembimbing masing-masing. Saya ambil contoh yang lewat email aja ya. Nah misalnya begini, di email itu kan ada yang langsung dosennya rajin gitu, diberi warna, kemudian dikasih komentar langsung di dalam bagian paragraf mana yang harus dihilangkan, yang harus ditambah ininya, dikurangi itunya ya. Itu sih nggak masalah, udah enak, berarti teman-teman bisa terima itu. Nah sekarang bagaimana kalau dikomentarinya di pas ngebalesnya aja secara keseluruhan di kolom balasan atau dibalasnya lewat WA gitu. Jadi dibacanya di email tapi dibalasnya lewat WA, bisa begitu. Atau langsung di kolom balasan. Sedangkan tubuh tulisan yang teman-teman kirimkan, apakah bab 1, bab 2, bab 3, itu tidak dikomentari langsung di bagian tubuh tulisannya gitu ya. Itu yang akan kita bahas ya. Kalau langsung kan nggak jadi masalah. Ini yang tidak langsung ya, non-directive. Misalnya contohnya begini, ketika dibalas oleh dosen pembimbing, masalahnya kurang fokus. Nah, nanti jangan sampai teman-teman maksudnya apa Bu misalnya. Maksudnya apa ya Pak? Kurang fokusnya di mana ya Pak? Jangan. Jadi tafsirkan aja bahwa berarti sebagian dari perumusan masalahmu itu kurang fokus karena dibilangnya kurang, maka bisa jadi ada yang sudah fokus, ada yang harus masih diperbaiki ya. Itu yang ke-1. Kemudian kalau ada komentar gini, masalahnya aneh, tidak rasional misalnya ya, maka artinya itu teman-teman masalah itu sudah jangan dipakai lagi. Kan dibilang aneh, tidak rasional, maka harus ganti ke masalah lain yang rasional, yang sesuai dengan judul dan variabel yang kita tulis. Ya, jadi jangan berbalik tanya nggak rasionalnya di mana ya Bu misalnya, di mana ya Pak, jangan. Jadi kalau kamu masih kurang mengerti, cari sendiri mentor yang lain, teman dan sebagainya, atau media yang bisa membantumu menjawab komen tadi ya. Yang ketiga, misalnya ada komentar begini, perumusan masalah dengan tujuan penelitian belum sejalan. Nah biasanya kalau perumusan masalah itu menurunkannya itu kan ada kesesuaian dengan tujuan penelitian. Kamu cek di mana yang tidak sesuai gitu ya. Nggak usah nanya lagi yang nomor berapa Bu yang tidak sejalan, yang tidak sesuai. Nggak usah, cek aja per poin ya. Kalau berapa misalnya 4 masalah 4 tujuan, cek ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau misalnya nih misalnya dibilang begini, itu di halaman sekian ya, itu maksudnya untuk apa menggunakan teori itu misalnya.
itu berarti teman-teman menggunakan teori itu tidak tepat. Ya, harus diganti untuk yang lain yang sesuai dengan variabel, sehingga tidak ada lagi pertanyaan dari dosen pembimbing seperti itu. Ya, jadi kalau ada pertanyaan berarti memang pembimbing masih nggak ngerti ini untuk apa teori ini dimasukkan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau komentarnya misalnya masih ada yang kurang, harus diperbaiki, itu berarti teman-teman masih ada peluang untuk memperbaiki lagi ya. Jadi jangan sampai sedih kemudian kenapa sih dikoreksi melulu misalnya, berarti masih kurang tepat. Nah, baik teman-teman sekalian, sekarang kalau misalnya yang non direktifnya, teman-teman misalnya di dalam komentarnya itu gini, paragraf ketiga di halaman 11 dihapus saja gitu. Ya udah, hapus saja, berarti memang itu sudah, nggak usah nanya lagi kenapa dihapus, berarti memang tidak diperlukan, nggak ada hubungannya antara paragraf itu dengan paragraf berikutnya. Nah, baik teman-teman sekalian, bagaimana kalau misalnya yang non direktifnya itu yang mengirim draft ya ke dosen pembimbing, ke ruang kerjanya, kemudian dikoreksi, nanti ditaruh di meja kerjanya, terus pas dibaca ada yang dicoret seret gitu ya, langsung di bagian-bagian yang dicoret tanpa ada kata-kata lagi. Ya udah, nggak usah sedih, nggak usah nangis, berarti memang itu harus diganti. Itu non direktif karena nggak dikasih tahu kan kenapa itu dibuang dan dicoret gitu ya. Jadi kamu jangan berpikir kenapa sih nih dosen nyoret-nyoret seenaknya aja, padahal kita udah capek ngetik. Ya karena kita belum tepat. Nggak apa-apa, proses belajar yang teman-teman lakukan, membaca kemudian memahami dan mengetiknya, itu tidak hilang. Yang dimaksudkan dicoret itu karena itu tidak tepat dengan penelitianmu. Bukan berarti apa yang kamu tulis itu salah ya. Jadi yang dicoret oleh pembimbing itu bukan berarti yang kamu tulis itu salah. Benar yang ditulis kan dari teori kamu pahami, kemudian hanya tidak tepat untuk penelitianmu gitu ya. Jadi itu nggak usah dihapus dari filemu, biar aja menjadi bagian pengalamanmu mengerjakan itu gitu. Sekarang baik, buat lagi file revisi yang kesekian misalnya ya. Jadi kalau teman-teman bimbingan offline kemudian itu tadi ya menyimpan draft kemudian diambil, ada yang dicoret, nggak usah sedih, itu biasa. Kemudian kalau ada komentar gini, teorinya tidak relevan, artinya itu kita harus mengganti semua ya. Semua teori yang kita gunakan itu kita ganti dengan yang relevan ya. Kalau misalnya yang dibilang teorinya kurang tepat, berarti ada yang diterima, ada yang kurang, ada yang harus diperbaiki. Kan kurang bilangnya, jadi harus ditambah. Bisa jadi tetap itu teorinya ditambah dengan teori-teori yang lebih tepat dengan variabel penelitian kita. Jadi bahasa itu harus ditafsirkan, kalau tidak relevan berarti harus ganti. Tapi kalau kurang relevan ataupun kurang tepat, nggak apa-apa, itu aja dipakai ditambah dengan yang baru ya. Nanti jadi dosen akan lihat, oh ini yang kurang tepat tapi ada dukungannya teori yang lebih tepat gitu ya. Jadi saling mendukung satu sama lain, yang sudah kamu kerjakan gak usah dibuang gitu ya. Nah baik teman-teman sekalian, kalau ada komentarnya gini misalnya, perbaiki kesimpulannya, nah berarti kesimpulanmu semuanya salah gitu. Jangan lagi tanya dibalik, misalnya ketika dosenmu membaca gitu draft kesimpulanmu misalnya, bimbingan bagian kesimpulan, terus dibalas di kolom balasannya, perbaiki kesimpulanmu misalnya ya, lalu atau di WA, perbaiki kesimpulanmu, yang bagian mana ya Pak misalnya, kenapa Pak diperbaiki, nggak usah, berarti memang kesimpulanmu dari awal kalimat sampai selesai memang salah. Teliti, perbaiki, lihat dengan seksama, cek dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian,
benar enggak dengan pembahasan, kan gitu ya. Saya udah pernah jelaskan, ada benang merah antara bab 1 ya, kemudian bab 4 pembahasan, lalu kesimpulan. Kamu mundur tuh, lihat tuh ke situ. Terutama cek ke perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kesimpulan. Bisa jadi angka-angka masih banyak muncul di kesimpulan ya. Cek itu, kalau misalnya kesimpulan masih menggunakan angka-angka kuantitatif misalnya, masih banyak muncul, itu berarti masih salah. Karena di dalam kesimpulan sudah harus adanya penafsiran ya, bukan lagi menampilkan angka-angka ya. Angka-angka kan udah ditampilkan di bagian pembahasan. Nah, kesimpulan berarti sudah diperas, tinggal kesimpulan deskriptifnya apa dari hasil penelitianmu itu, dari temuanmu itu apa gitu, sampaikan di bagian kesimpulan ya. Jadi nggak usah balik lagi ditanyakan lagi ke pembimbing, kenapa Pak masih salah, bagian mana yang salah gitu ya. Jadi kalau memang sudah disebut perbaiki kesimpulannya. Tapi kalau misalnya dikoreksinya gini, kesimpulannya masih kurang tepat misalnya, berarti sudah ada yang benar bagian tertentu. Nah, kamu perbaiki bagian yang lain. Cek lagi sendiri ya. Jangan minta bimbingan lagi ke dosen pembimbing. Itulah kalau kita punya dosen pembimbing dengan gaya bimbingannya non-direktif. Mau tidak mau pada masa pandemi ini, pada umumnya pembimbing melakukan proses bimbingan non-direktif ya. Nah, kalau misalnya kamu mencoba memberanikan diri, bisa berjanji untuk bertemu ataupun menelpon, atau kamu bisa kirim voice note bertanya sesuatu yang pantas. Tapi yang ditanyakan, kalau cuma bertanya kenapa ya Pak kesimpulannya masih salah, itu mah pertanyaan yang tidak perlu ya, tidak cerdas, tidak menunjukkan kamu adalah mahasiswa yang cerdas ya. Jadi kalau kamu mau bertanya, tanyalah pada temanmu, pada mentor ya, atau mungkin kamu belajar lagi dari pengalaman kamu menulis ya, membaca jurnal, membaca skripsi dan sebagainya ya. Jadi perbaikilah itu secara mandiri. Jadi memang kesimpulannya di dalam proses bimbingan ya, dalam masa pandemi ini mahasiswa dituntut kemandirian yang sangat tinggi ya. Jadi itulah teman-teman. Jadi kalau dibilang misalnya ada panduan wawancaranya misalnya ya, kuesionernya dikirim, dibaca oleh pembimbing lalu dijawab. Kuesionermu indikatornya masih salah misalnya ya, berarti kalau indikatornya salah, itemnya juga salah gitu ya. Tidak mungkin misalnya kalau indikatornya sudah benar diucapkan seperti itu oleh pembimbing. Jadi jangan sampai ada pertanyaan gini, itemnya salah nggak Pak? Nah, berarti kalau sudah indikatornya salah, itemnya ya salah, karena item-item tes itu kan turunan dari indikator gitu ya. Cara bertanyanya harus cerdas gitu. Tapi kalau misalnya subvariabelnya benar, indikatornya sudah benar, nanti item tesnya yang salah, pasti dosen akan mengatakan nomor sekian sampai dengan nomor sekian perbaiki. Nah, kamu perbaiki itemnya aja, jangan memperbaiki yang lain ya. Gitu ya. Juga yang terakhir ingin saya sampaikan kepada teman-teman, kalau sudah dibuat ada ACC oleh dosen misalnya, bab 2-nya sudah oke gitu ya, sudah, jangan ditambah lagi. Kadang ada mahasiswa udah dibilang bab 2-nya sudah oke, tahu-tahu ada teori baru yang menarik oleh yang bersangkutan dimasukin lagi. Nah, pada saat memasukkan yang baru kan nggak lapor tuh ya. Begitu seminar proposal, kok ternyata ada teori yang kurang tepat, padahal kemarin udah diperiksa, ini nggak ada gitu ya. Ya, jadi pesan saya kepada teman-teman, kalau bagian-bagian yang sudah di ACC kata dosennya udah oke, jangan dirubah-rubah lagi. Andai kata misalnya gini, bab 2-nya udah oke ya, udah bagus nih, udah tepat. Andai kata kamu punya pendapat baru, ketemu teori baru lagi,
mau dimasukkan dan kamu ingin sekali memasukkan teori itu, konsul dulu ke pembimbing. Bu, Pak, saya punya teori baru nih, bagus. Kalau saya masukkan, bagaimana pendapat Bapak? Bagaimana pendapat Ibu? Nanti kalau beliau tanya, oh iya bagus, masukkan aja. Ya, berarti masukkan. Itu mungkin jelaskan ini akan mendukung variabel bebasnya Pak, akan mendukung variabel terikatnya misalnya gitu. Jadi jangan yang sudah di ACC itu kita nambah-nambah seenaknya, itu nggak merepotkan pembimbing juga gitu. Kok yang kemarin nggak ada jadi sekarang ada lagi, nggak beres-beres jadinya ya. Jadi itulah teman-teman sekalian, kalau sudah dikoreksi tafsirkan sendiri. Kalau belum jelas jangan dibalikan pertanyaan itu kepada pembimbing, karena pembimbing kan membimbingnya banyak mahasiswa. Kamu tanya aja kepada mentor, bisa teman, bisa orang-orang yang dianggap mampu menjelaskan apa yang kamu butuhkan ya. Nah baik teman-teman sekalian, saya maklum bahwa di masa pandemi ini komunikasi memang agak terhambat, tapi jangan dimasukkan di dalam persepsi kita bahwa skripsi terhambat karena pandemi COVID-19. Jadi kita balik ya cara berpikirnya dengan hal yang positif. Meskipun pandemi COVID-19 ini belum selesai sampai saat ini, saya harus selesai dan lulus tepat waktu. Ya, skripsinya harus segera selesai, saya harus segera selesai kuliah tepat waktu. Itu yang harus kita masukkan dalam persepsi positif kita ya, supaya energinya juga positif dan semangat terus bimbingannya. Jadi jangan melemahkan semangat ya. Nah jadi keluhan-keluhan, gimana ya Bu, kan sekarang lagi COVID, jadi saya skripsinya agak terhambat, itu harus dibuang ya. Balik dengan pemikiran dan persepsi yang positif. Nah baik teman-teman sekalian, inilah saya sampaikan konten tentang bimbingan non-direktif via email ataupun offline yang dilakukan oleh dosen pembimbing di masa COVID-19. Mudah-mudahan bisa terbantu dan cepat lulus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.